Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel gue. So teman-teman, di episode kali ini gue bakal ngebahas mengenai How I Manage My Time. Pertanyaan yang ada di my IG story, yaitu bagaimana sih tips manajemen waktu agar waktu itu tertata dengan rapi. Oke teman-teman, let's find out. Belum ke mekanismenya, gue punya beberapa saran berdasarkan pengalaman gue pribadi. Pertama teman-teman adalah tahu the strong why-nya. Kenapa kamu melakukan A, B, C, D? Kamu wajib tahu gambaran besar kehidupan yang kamu inginkan itu bagaimana. Kita semua nggak mau kan stuck terus. Kita juga nggak mau kan hidupnya main-main terus. Halu, bercanda, hura-hura. Gak bisa teman-teman. Kesuksesan itu diraih dengan usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau mau enak-enak dan santai aja, itu nggak berlaku di sini. Kalau kita tahu kita mau sukses, kalau kita tahu kita nggak mau gini-gini aja, kalau kita tahu kita pengen melihat kedua orang tua kita bangga sama kita, maka jalan yang dipilih adalah bukan dengan bersantai-santai, harus bekerja keras, dan juga jangan lupa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mengetahui big picture-nya itu akan menjadi kompas kita dalam kehidupan. Jadinya akan lebih mudah kita mengatur waktu, menjadwalkan diri, dan kita jadi tahu apa nih yang memang sesuai dengan kita, apa nih yang memang sesuai dengan nilai-nilai kita juga gitu. Yang kedua adalah ketahui harga dari waktumu. Gue pribadi memegang perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, الوقت كالسيف فإن لم تعطه قطع. waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak menebasnya, maka ia yang akan menebasmu. Masya Allah. Lihatlah teman-teman, berkacalah pada ulama kita bagaimana Allah memberikan keberkahan waktu kepada mereka. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagaimana mekanismenya. Yang pertama menurut gue adalah bikin daily highlight. Apa sih itu daily highlight? So, daily highlight itu adalah 3 menu utama yang akan kamu kerjakan pada hari itu. Contohnya gimana? Pertama, kamu pengen belajar olimpiade. Yang kedua, kamu pengen nyelesain setrikaan kamu. Yang ketiga, mungkin kamu pengen ngerjain PR-PR kamu gitu. Nah, 3 ini tadi itu wajib selesai di hari itu. Jadi force yourself untuk nyelesain itu. Karena itu yang menu utamanya istilahnya. Kamu catat di buku atau bisa juga kamu pakai aplikasi yang ada di HP-mu. Misalnya yang bisa aku rekomendasiin aplikasinya itu Notion, terus bisa juga di Notes, atau cari aja di Play Store atau App Store itu to-do list gitu. Dan itu bisa helpful untuk kamu. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih senang nulis ya. Karena menurut gue lebih efektif dan lebih memorable, seperti ada goresan juga di buku dan di otak kita. Dari SMP gue udah mulai menjadwalkan diri gue. Kurang lebih mungkin 6 tahun ya. Ini adalah beberapa buku yang gue gunakan untuk mengatur waktu gue. Ini dulu gue pakai untuk waktu SMP. Terus ada lagi satu lagi kayaknya udah hilang. Usahakan kalau mencari notebooknya itu yang gemes-gemes, biar apa? Biar kita excited untuk menulis gitu. Ada yang bentuknya notebooks yang kayak gini. Nih, lucu kan? Lucu kan? Atau teman-teman, kalian bisa menggunakan planner yang memang untuk didesain dalam 1 tahun. Ini planner waktu gue kelas 10, ini planner waktu gue kelas 11. Kelas 11 sampai 12 kan? Namanya cari aja, search di Google, nanti gue juga insya Allah bakal taruh linknya di description ya. Fiturnya tuh lucu-lucu nih. Awalin mimpimu hari ini, 100 Dream Challenge, terus ini school timetable, lucu, Masya Allah. Terus ada catatan, ada juga evaluasi bulanan gitu. Daily highlight itu biasanya gue tulis di sini nih. Biasanya gue kalau ada lomba pada bulan ini, misalnya pada tanggal 18 nih. Nah, di tanggal 18 itu gue catat lomba ini. Nah, nanti di beberapa hari sebelumnya atau apa, gue bakalan catat review materi lomba ini, persiapan berkas ini gitu. Jadi insya Allah ini beneficial banget.
atau ulas PPT ini gitu. Ini ada catatan penting, terus ada setiap Senin sampai Minggu tuh gimana, ngerjainnya apa aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai planner, bikin di sana juga nggak mesti pakai kotak, bisa biasa aja gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah kita tahu daily highlight kita, menu utama kita tuh apa, kita lanjut ke menu-menu rincian. Menu rincian ini ada yang beberapa yang nggak dipenuhi, it's okay. Yang penting menu utamanya tadi. Di to-do list itu teman-teman bisa bikin hal-hal apa saja yang mau dikerjakan di hari itu. Tapi kalau nggak selesai di hari itu juga nggak apa-apa. Tapi diusahakan selesai, misalnya PR yang deadline-nya tuh masih agak lama, begitu. Atau teman-teman juga bisa pakai ini, sticky notes dan memo pad lucu. Nih, ini bisa banget digunain untuk to-do list. To-do list itu nggak harus panjang teman-teman. Yang penting buat kita jadi lebih terarah. Yang ketiga, kalau gue udah padat banget, misalnya di suatu hari itu ada project lomba, terus di satu sisi ada ulangan, terus ada presentasi dan lain-lain ya gitu ya. Nah, gue pribadi biasanya pakai matrix Eisenhower. Kira-kira gimana ya? So, let's find out. Inilah matriks Eisenhower. Simak maksudnya ya. Kalau misalnya urgent dan important, jadi dia memang harus selesai benar-benar di hari itu. Yang memang perlu banget kamu lakukan, yang perlu kamu do. Tapi nggak terlalu mendesak. Jadi kamu harus putusin. Misalnya tadi kayak contoh PR. Misalnya PR-nya belum dekat dengan deadline, tapi kamu tahu kalau misalnya di hari hanya kamu ngerjain itu bakal keteteran, maka kamu bisa taruh di sini. Penting tapi nggak terlalu mendesak gitu. Kemudian nggak terlalu penting tapi harus diselesain gitu. Kamu bisa mendelegasikannya ke orang lain. Misalnya nih, kalau ada kerja kelompok di kelas. Ada temanmu yang memang bisa mengerjakan PPT dan semacamnya. Jadi, sebagai tim, sebaiknya kita membagikan tugas secara merata dan keseluruhan. Yang nggak penting juga nggak mendesak. Jadi di-delete aja atau dihapus aja dulu dalam kehidupanmu. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.